Doa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Waalaikumsalam. Dengan keadaan sehat? Ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu untuk meningkatkan karakter kita terhadap cinta tanah air. Mari kita berdiri semua, terus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Absensi dulu kalian, apakah masuk semua atau ada yang izin atau sakit? Husin Muhammad Arjansa, Muhammad Dimas Putra. Alat ukur mekanik dan fungsinya. Jadi yang dimana pada tujuan pembelajaran ini adalah setelah melakukan PBN nanti kamu diharapkan untuk dapat menerapkan fungsi-fungsi daripada alat ukur mekanik serta dapat menggunakan alat-alat ukur mekanik sesuai dengan fungsinya. Dari penggunaan alat ukur ini berfungsi itu banyak sekali gunanya. Jadi selain digunakan dalam sekolah, yang namanya alat ukur mekanik ini harus dimiliki oleh juga. Ya, karena dengan adanya alat ukur ini nanti apa yang jadi persoalan di dalam bengkel atau nanti akan bisa terselesaikan. Nah, dari sini dari penjelasan penggunaan alat ukur maupun menetapkan atau menerapkan alat ukur mungkin ada ditanyakan sebelum kita lanjut. Baik, silakan. Seandainya kalau bengkel tidak mempunyai alat ukur bagaimana? Nah, kalau seandainya bengkel tidak punya alat ukur, bagaimana? Nah, ini namanya suatu bengkel atau juga untuk membandingkan komponen yang sudah aus atau tidak. Kira-kira kalau bengkel tidak mempunyai alat ukur, bagaimana? Ayo, kira-kira bagaimana? Bisa berlangsung atau tidak itu nanti? Tidak. Ya, karena apa? Untuk membandingkan alat ukur benda kerja atau komponen yang kita ukur. Ya, itu nanti sudah menawarkan usaha atau tidak, kan kita nanti juga membandingkan dengan yang namanya BPR atau buku panduan preparasi. Bahwa benda atau komponen yang kita ukur nanti sudah melaksanakan atau sudah aus atau belum. Kalau sudah aus, kita standarkan, kita sesuaikan dengan BPR, batas servisnya berapa, kemudian standarnya berapa. Kalau sudah melewati batas servis, berarti komponen tersebut harus diganti. Ya, itulah fungsi daripada penggunaan alat ukur. Jadi, bagaimana kalau bengkel tidak punya alat ukur? Ya harus punya. Kita mulai dalam materi ini, yaitu yang KD menggunakan alat ukur mekanik serta fungsinya.
Untuk memulai pekerjaan ini kita bagi kelompok sesuai dengan angka yang kita tunjuk nanti. Silakan berhitung dari depan. 1, 2, 3, 4. Setelah nanti diskusikan bersama kelompok dan kelompok yang lain nanti bisa memberikan suatu masukan pada kelompok yang lain. Dan nanti pengalaman dari kelompok yang satu itu nanti ditambah dengan adanya suatu instruksi daripada kelompok yang lain. Paham ya? Nanti saya berikan semacam gambar alat ukur mekanik. Jadi setelah itu nanti silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing berfungsi itu apa dan digunakan untuk apa alat ukurnya nanti. Ya, kita bagi dari kelompok satu. Ya, kelompok satu, mungkin bisa menjelaskan dulu fungsi daripada alat ukur yang kalian sebutkan atau kalian lihat pada gambar tersebut. Mungkin di kelompok satu. Mungkin dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok satu nanti akan saya sampaikan selanjutnya di setelah diskusi ini. Kita lanjutkan. Setelah apa yang kamu diskusikan dengan kelompok kalian, ya nanti kita bandingkan dengan sumber yang ada pada buku ajar tersebut. Apakah yang kamu praktekkan atau yang kamu diskusikan dengan kelompok kalian sesuai dengan apa yang ada buku ajar tersebut atau tidak? Atau sudah ada beberapa komponen yang sudah masuk pada bahan ajar tersebut? Kita berikan, sekarang buka ya, halaman 70 tentang alat ukur mekanik. Di situ sudah ada kegunaan daripada alat ukur mekanik beserta fungsinya. Untuk apa saja? Silakan. Dari mempelajari pada modul tersebut, mungkin dari penjelasan kelompok yang telah kamu diskusikan tadi, ada yang mengalami kekurangan atau bagaimana? Silakan sampaikan. Ya, kelompok 2. Setelah saya membaca buku modul, apa yang saya sebut masih kurang. Selain itu, sebelum menggunakan alat harus dikalibrasi terlebih dahulu. Tadi mungkin dari kalian kita bisa merefleksikan dulu atau mengambil kesimpulan berfungsi itu apakah alat ukur yang kalian pelajari hari ini tadi, seperti jangka sorong mungkin digunakan untuk apa saja jangka sorong? Ada yang bisa jawab? Ya? Untuk mengukur diameter luar komponen, jelaskan untuk mengukur dalam komponen, untuk mengukur dalam komponen. Ya, bagus. Jadi dengan adanya suatu penjelasan yang disampaikan oleh video tadi sudah ada suatu masukan dari apa yang telah kamu terima, sehingga kamu bisa menjelaskan fungsi daripada alat ukur yang telah disampaikan dalam video tadi. Sehingga dengan adanya semacam ini, kita nanti bisa menerapkan kegunaan alat ukur dan fungsinya nanti berada pada bengkel atau berada pada ukuran yang sebenarnya. Jadi setelah kita mempelajari hari ini mempelajari tentang alat ukur mekanik, untuk ini kita dapat mengambil suatu refleksi bahwa alat mekanik itu banyak sekali jenisnya dan fungsinya pun juga bermacam-macam, sehingga nanti kita bisa gunakan ke dunia asli. Kemudian dari ini nanti setelah kita melakukan pendalaman materi pada alat ukur mekanik, besok kita akan duduk lagi dan melaksanakan praktek apa yang telah kita pelajari hari ini. Untuk kedepannya apa yang telah kamu terima hari ini bisa dipraktekkan dalam dunia kerja. Kemudian sebelum kita akhiri pelajaran ini,
Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kelas silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.